Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriptri Maulana dari kelas 12 TOI 1. Di sini saya akan mengoperasikan sistem otomasi industri. Baik, sebelum memulai praktek, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan menyebutkan APD atau alat pelindung diri yang saya pakai. Yang pertama ada helm safety, sarung tangan, rompi, dan sepatu safety. Lalu setelah ini saya akan menyebutkan alat-alat dan bahan yang saya gunakan saat praktek. Baik, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang saya gunakan di rangkaian ini. Untuk yang pertama ada kontaktor, yaitu sebagai penghubung atau pemutus arus besar ke motor, dan yang kedua ada relay DC sebagai saklar otomatis arus kecil. Lalu di sini juga ada MCB 3 pasang sebagai pelindung jika ada beban berlebih atau hubung singkat. Dan di sini juga ada terminal block, yaitu sebagai penghubung kabel ke komponen-komponen lain. Lalu dilanjut ke sini. Di sini ada PFD Schneider sebagai pengatur kecepatan motor dan arah putaran motor. Dan di sini juga ada sensor proximity induktif, ada dua. Sensor proximity yaitu akan aktif jika mendeteksi logam. Dilanjut ada katup valve, yaitu katup valve 5/2. Ini fungsinya yaitu mengubah listrik menjadi tenaga gerak maju mundur. Dan di sini ada silinder double actingnya, yaitu sebagai mekaniknya yang bergerak maju mundur yang menerima tekanan angin dari kompresor. Dan di sini juga ada motor 3 pasang yang mengubah listrik menjadi tenaga gerak putaran, yaitu berputar ke kanan atau ke kiri, dan kecepatannya. Dilanjut ke Ethernet, yaitu untuk menghubung PC, HMI, dan PLC. Di sini juga ada PLC yang kita gunakan, yaitu tipe TM221CE40R. Dan di sini ada power supply, yaitu untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Baik, di sini saya akan melakukan pengoperasian. Sebelum melakukan pengoperasian, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa pengoperasian di sini akan ada 3 cara penggunaannya, pengoperasiannya. Yang pertama ada menggunakan push button, yang kedua ada menggunakan HMI, dan yang ketiga menggunakan loader red. Dan juga di sini ada 2 cara pengoperasian lagi, ada yang manual dan ada yang otomatis. Baik, di sini saya akan mengoperasikan yang manual terlebih dahulu dari push button. Pertama, jika tombol push button PFD ditekan, maka lampu PFD akan menyala dan kontaktor akan aktif. Lalu ketika push button forward ditekan, lampu forward akan menyala dan motor 3 pasang akan berputar ke kanan. Lalu jika saat keadaan forward kita menyalakan reverse, maka reverse tidak akan menyala dan tidak akan aktif. Cara mengaktifkannya yaitu kita stop terlebih dahulu, lalu tekan tombol push button reverse, maka indikator reverse dan motor 3 pasang akan berputar ke kiri. Sama seperti tadi, solenoid juga tidak akan menyala jika reverse sedang aktif. Kita stop terlebih dahulu, dan jika sudah, kita tekan push button solenoid, maka silinder akan maju, dan jika di stop, silinder akan mundur kembali. Baik, di sini saya akan mengoperasikan yang otomatisnya, yaitu pertama jika selektor mode diputar ke kanan, maka indikator mode akan menyala. Dan jika sensor 1 mendeteksi logam, maka
motor akan berputar ke kanan dan lampu forward akan menyala. Setelah itu, jika sensor 2 mendeteksi logam, maka silinder akan maju selama 3 detik dan mundur lagi setelah 3 detik. Lalu akan otomatis berputar ke kanan motor 3 pasanya dan lampu reverse akan menyala selama 5 detik. Setelah 5 detik maka akan mati. Ini saya akan mengoperasikan yang di HMI yang mode otomatis dan manualnya. Pertama kita nyalakan PB VFD, maka kontaktor akan aktif dan indikator VFD akan menyala. Lalu ketika tombol forward ditekan, maka indikator forward akan menyala dan motor 3 fase akan berputar ke kanan. Dilanjut, jika saat posisi masih forward dan kita menekan tombol reverse, maka reverse tidak akan menyala dikarenakan adanya interlock, yaitu kita stop terlebih dahulu, maka forward akan mati. Lalu kita lanjut ke PB reverse, maka indikator reverse akan menyala dan motor 3 fase akan berputar ke kiri. Dilanjut, sama seperti tadi, jika solenoid ditekan saat posisi masih reverse, maka solenoid akan tidak akan menyala. Lalu kita harus stop terlebih dahulu. Setelah reverse mati, lanjut kita menyalakan PB solenoid, maka silinder akan maju, bergerak maju, dan indikator solenoid akan menyala. Ketika stop ditekan, maka silinder akan mundur. Baiklah, dilanjut saja, langsung kita ke mode. Saat mode ditekan, indikator mode akan menyala. Saat sensor 1 mendeteksi logam atau ditekan, maka motor 3 fase akan berputar ke kanan dan indikator forward akan menyala. Saat sensor 2 ditekan atau mendeteksi benda, maka solenoid akan bergerak maju selama 3 detik dan setelah 3 detik akan mundur kembali. Dilanjut, langsung motor 3 fase berputar ke kiri dan indikator reverse akan menyala selama 5 detik. Setelah 5 detik akan mati. Baik, di sini saya akan mengoperasikan menggunakan mode red yang mode manual dan otomatis. Pertama, jika PB VFD ditekan, maka indikator VFD akan menyala dan kontaktor akan aktif. Lalu ketika PB forward ditekan, maka motor 3 fase akan berputar ke kanan dan indikator forward akan menyala. Jika ingin menyalakan reverse, kita matikan dulu forward dan tekan PB stop, maka motor 3 fase akan berhenti dan langsung kita stop, dimatikan dulu stopnya. Lalu dilanjut ke reverse, diaktifkan PB reverse, maka motor 3 fase akan berputar ke kiri dan indikator reverse akan menyala. Sama seperti tadi, kita stop, kita matikan dulu lalu kita stop, maka motor 3 fase akan berhenti dan indikator juga akan mati. Kita matikan terlebih dahulu stopnya, lalu kita tekan tombol solenoid, PB solenoid, maka silinder akan maju. Dan jika solenoid PB solenoid dimatikan dan tombol stop ditekan, maka solenoid akan bergerak mundur kembali. Setelah di stop, kita matikan lagi. Lanjut kita ke yang mode otomatis. Pertama-tama, jika tombol mode ditekan atau PB mode ditekan, maka indikator mode akan menyala. Dan saat sensor 1 ditekan atau mendeteksi logam, maka motor 3 fase akan berputar ke kanan dan indikator forward akan menyala. Lalu dilanjut langsung menyalakan sensor 2, maka silinder akan bergerak maju selama 3 detik.
dan akan kembali bergerak mundur setelah 3 detik. Setelah 3 detik, maka akan lanjut motor 3 fasa berputar ke kiri atau reverse, dan indikator reverse akan menyala selama 5 detik dan akan mati setelah 5 detik. Baik, terima kasih. Sekian pengoperasian sistem teknik otomasi industri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.